Bayas Jaya, Pak. Bayas Jaya Berkarya. Ombel sekolah, ombel sekolah sih, Pak. Ini rencana mau buat kombel buat itu KKG PAI Kecamat. Katanya kan nggak boleh nama sekolah kita ya, katanya itu kan KKG. Kalau di grup kombel katanya waktu itu yang apa tuh namanya yang unik kreatif gitu katanya. Jadi gitu. Iya ya. Iya, emang dari situ Pak bikinnya. Mada Jaya, Mada. Mada Pak kayaknya Mada. Sadis. Kombel Maberka. Ini BTS nih. Belajar gampang batas, Masya Allah. Kombel Gula Jawa. Gula Jawa tuh kayaknya SD 7 ya? Apa SD 9 sih? Oh, SD 7. Heeh, heeh. Nggak ada Wahilaunya kali, Pak. Coba kalau Kombel Berjaya ya ketemu lah. Oh, Bergaya. Itu Bergaya. 14 apa 15 tuh SD mana itu? SD-nya Pak Saril apa SD yang lama SD saya itu ya? SD 15 tuh. Kombelnya. Kata Pak itu kata Pak ini hari udah, cuman nggak di-share. Makanya rencana saya mau saya buat tapi katanya udah.
Belum. Belum, Pak. Tapi kan ada sih, Pak, emang aku pernah sih nyoba-nyoba pengen bikin webinar gitu ya. Tapi harus menyelesaikan pelatihan apa dulu gitu loh, Pak, kayaknya syaratnya. Tapi ini di Itu rombel itu khusus untuk persekolahan ataukah boleh dengan beda sekolahan gitu? Contoh kayak dari SD 16 sama SD 1, SD 3 gitu jadi satu atau pisah-pisah atau gimana tuh? Ketentuan. Ya, bukan pengikut sih, lebih ke anggota ya. Kalau pengikut kan bagaimana? Lebih ke anggotanya gitu. Oh, berarti kan ketentuan bikin rombel itu disarankan untuk per sekolah. Terus untuk ketentuan yang lainnya, contoh kayak pembahasan di dalam lain sebagainya kan itu intern. Berarti nggak bisa di-share dong. Oh, maksud saya intern tuh begini, kayak apa penyelesaian masalah dan lain sebagainya itu kan ada di komunitas itu tuh, bukan intern dalam hal yang fokus banget sama sekolah, bukan. Maksudnya dalam pembelajaran gitu loh. Itu kan pembahasannya udah kayak kita grup WhatsApp sebenarnya ya. Lebih sederhananya kan seperti itu sih ya. Oh, berarti kan itu tidak bisa diakses umum gitu kan? Atau bagaimana itu? Oh, bisa diakses. Berarti kalau sudah dimasuk di platform Merdeka Mengajar ini, di PMM ini, berarti apapun yang kita lakukan di komunitas itu, berarti orang lain bisa lihat gitu. Oh, kalau kan, oke. Eh, untuk pembuatan kayak webinar itu kan pemateri dari platform kita sendiri itu dari maksudnya dari komunitas kita sendiri. Apakah itu ada syarat-syarat tertentu? Contoh harus kepala sekolah kah? Harus guru yang ikut PM apa guru penggerak kah atau lain sebagainya gitu, Pak?
Oh, berarti kan orang-orang yang jadi narasumber itu adalah orang-orang yang sudah pernah ikut ikut lah ya kalau bisa dikatakan dengan satu materi itu, kemudian dia bisa menjelaskan kembali dan sudah praktek, gitu kan ya? Mati, astagfirullahaladzim, enggak lah, amin. Jangan, Mbak. Satu top. Aduh.
Ya, lanjut aja ya, langsung dilanjutkan Pak Syahril, silakan. Ya, terima kasih Bu moderator yang udah ngasih kesempatan saya untuk mempresentasikan lanjutan dari pemulihan pembelajaran di satuan pendidikan melalui penguatan komunitas belajar. Di slide yang keempat ada peningkatan kompetensi berkelanjutan guru melalui komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini harus punya berkelanjutan, karena kalau tidak berkelanjutan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran tidak bisa dimusyawarahkan atau dicari solusinya dalam pembelajaran di dalam komunitas belajar ini, supaya terdapat tujuan daripada pembelajaran yang kita lakukan setiap harinya. Di slide yang kelima, nextnya Pak Agung, peserta dapat memahami peningkatan kompetensi berkelanjutan guru yang mencakup ada konsep peningkatan kompetensi berkelanjutan guru, pentingnya peningkatan kompetensi berkelanjutan guru, dan peran komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi berkelanjutan guru. Peserta dapat merancang strategi peningkatan kompetensi berkelanjutan guru melalui aktivitas yang dilakukan pada komunitas belajar dalam sekolah. Next. Pengembangan berkelanjutan kompetensi guru, guru atau tenaga pendidik, pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Terus ada kompetensinya seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru. Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang belajar. Terus ada pengembangan kompetensi, upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi guru dengan standar kompetensi jabatan dan atau rencana pengembangan karir. Next. Agung. Pengembangan berkelanjutan kompetensi guru adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pengembangan kompetensi dilakukan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas guru. Next. Aktivitas memahami pentingnya pengembangan berkelanjutan kompetensi guru. Dalam kelompok, silakan mendiskusikan pertanyaan pemantik berikut ini, seperti mengapa komunitas belajar penting bagi pengembangan kompetensi guru, bagaimana komunitas belajar di sekolah dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi guru, bagaimana peran komunitas belajar dalam pengembangan kompetensi guru berkelanjutan. Next. Aktivitas memahami pentingnya pengembangan berkelanjutan kompetensi guru. Sini sudah ada bagannya, ada komunitas belajar dalam sekolah, terus ada refleksi dan penetapan tujuan, merencanakan pengembangan, terus ada menjalankan pengembangan, terus ada evaluasi. Next. Peran komunitas belajar dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan itu berdasarkan hasil diskusi tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa komunitas belajar satu menjadi wadah bagi guru untuk berbagi dan berkolaborasi dalam penerapan hasil pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan berpihak pada peserta didik dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menjadi wadah pengembangan dan pemberdayaan bagi guru
dalam analisis kebutuhan guru, serta menyediakan data evaluasi hasil dan dampak peserta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dalam komunitas belajar. Next. Bagaimana kondisi komunitas belajar Bapak Ibu? Apakah pertemuan komunitas belajar Anda sudah efektif? Nah, itu bisa kita jadi refleksi kita untuk komunitas belajar kita. Apakah memang sudah efektif ataukah belum? Next. Diskusi peningkatan kompetensi berkelanjutan di satuan pendidikan. Pertanyaan pemantiknya ada identifikasi aktivitas komunitas belajar Bapak Ibu yang efektif mendukung peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan. 2. Identifikasi aktivitas komunitas belajar Bapak Ibu yang tidak efektif yang menghambat peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan. 3. Strategi yang dapat dilakukan untuk menjadikan aktivitas komunitas belajar yang tidak efektif menjadi efektif. Hasil kerja dituangkan dalam bentuk tabel seperti ini, seperti di bawah. Ada aktivitas yang efektif dan yang tidak efektif. Terus strategi yang akan dilakukan seperti apa? Next. Apa yang dapat kita lakukan? Tulis satu aktivitas yang dapat dilakukan pada komunitas belajar masing-masing untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan guru. Jadi kita tuliskan aktivitasnya. Setelah itu kita pengembangan dalam kompetensi berkelanjutan di komunitas tersebut. Next. Pendampingan pengembangan program pembenahan pembelajaran di satuan pendidikan. Peserta diharapkan dapat memahami cara mendampingi pengembangan program pembenahan pembelajaran di satuan pendidikan. Peserta diharapkan dapat langkah-langkah perancangan dan pendampingan program pembenahan pembelajaran sebagai wujud refleksi dan pembenahan pembelajaran. Next. Nextnya Pak Agung. Oke, siklus penyelenggaraan komunitas belajar. Ada refleksi awal, ada perencanaan, setelah itu ada implementasi, dan hasilnya dievaluasi. Refleksi awal ini menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Terus di perencanaan ini bisa menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru. Implementasi berisikan guru mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah dibuat bersama, dan evaluasinya hasilnya adalah menghasilkan catatan, evaluasi, dan implementasi untuk dijadikan bahan refleksi awal. Next. Bagaimana kegiatan komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu? Bagaimana kegiatan komunitas belajar antar sekolah yang Bapak Ibu kelola? Dari angka 1 sampai 5 ada di angka berapakah kedua kegiatan di atas? 1 itu belum melaksanakan siklus penyelenggaraan kombel. Ada 3 sesekali melaksanakan siklus penyelenggaraan kombel, dan yang terakhir sudah melaksanakan siklus penyelenggaraan kombel. Next. Praktik perancangan kegiatan pada komunitas belajar antar sekolah. Kerja kelompok. Ada kerja kelompok di sini, ada unduh lembar isian yang berada di tautan di bawah. Terus isi data yang ditanyakan dalam lembar isian tersebut. Komunitas belajar antar sekolah yang Bapak Ibu kelola. Masing-masing anggota kelompok menyampaikan isian yang sudah dituliskan. Setelah menyimak seluruh penyampaian isi tersebut, sepakati dalam kelompok satu komunitas belajar yang akan dipilih sebagai bahan perencanaan kegiatan komunitas belajar antar sekolah. Terus peserta memberikan masukan pada satu praktik baik yang terpilih untuk menyempurnakan siklus implementasi kombel. Kelompok merancang satu siklus kegiatan komunitas belajar. Siapa berperan apa yang akan disampaikan atau dibahas, dan lain-lainnya. Next. Praktik pelaksanaan dan monep komunitas belajar antar sekolah.
Kerja kelompoknya, 1. Simulasikan kegiatan komunitas belajar antar sekolah menggunakan perancangan yang sudah disusun dengan melibatkan seluruh anggota kelompok. Setelah itu, lakukan evaluasi atas proses dan hasil simulasi tersebut. Apakah refleksi telah mempertimbangkan tantangan dan potensi yang dimiliki? Apakah perencanaan membantu guru untuk memperbaiki praktik pembelajarannya? Apakah implementasi rencana pembelajaran bersifat praktis dan operasional? Seandainya ditetapkan sesungguhnya dalam kelas, apakah simulasi ini akan berdampak pada peserta didik? Siklus 2, kerja kelompok. Simulasikan kegiatan komunitas belajar antar sekolah berdasar hasil evaluasi. 2. Ambil kartu kesempatan dan tantangan yang disediakan oleh panitia. 3. Cermati apa isi masing-masing kartu tersebut. 4. Gunakan isi kartu tersebut sebagai dasar dalam menyusun siklus kedua kegiatan komunitas belajar antar sekolah. Evaluasi praktik pelaksanaan dan pendampingan komunitas belajar. Kerja kelompoknya, didiskusikan praktik pelaksanaan dan pendampingan komunitas belajar dan tuliskan di kertas plano. 3 hal baik yang sudah tampak saat proses simulasi. 2 hal baik yang perlu peningkatan. 3 satu hal yang akan Bapak Ibu terapkan di komunitas belajar antar sekolah yang dikelola. Seterusnya, berbagi hasil diskusi, berkeliling ke setiap kelompok untuk mencermati hasil diskusi. Berikut ini butir pertanyaan yang ada dalam jurnal belajar. 1. Hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh di sesi ini? 2. Hal baik apa yang sudah dilakukan di komunitas belajar antar sekolah yang Bapak Ibu kelola? 3. Hal apa yang akan ditinggalkan atau dihentikan? Yang keempat, hal baru apa yang diperoleh dari sesi ini yang akan diterapkan di komunitas belajar yang Bapak Ibu kelola? Terima kasih. Mungkin sampai situ, Bu Moderator, penyampaian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ketiga pemateri sudah menyampaikan materi dengan baik mengenai penguatan komunitas belajar. Ya, jadi diharapkan dalam kegiatan diseminasi ini kita memperoleh banyak ilmu dan juga tidak sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi komunitas yang baru untuk kita ya, komunitas antar sekolah. Dan ya, dan mungkin dicukupkan ya Pak Agung mengingat waktu, atau gimana Pak Agung? Suaranya belum dihidupin. Ya, buat peserta, jika ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ya, Pak Angga ya. Untuk yang lainnya, atau dicukupkan? Kepencet, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. GP gunanya dalam filter. Gimana bertanya orang mudeng? Orang modern. Lah iya, kayak mana apa yang ya, Kalau orang dari saya, kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan, dan perlu kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah lain, terutama yang ikut dalam kegiatan malam hari ini. Karena Bapak siapa ini? Halo? Pak Taufik. Betul Pak. Kemajuan sekolah, kemajuan sekolah ataupun tingkat dari hasil pembelajaran di sekolah
bisa di apa namanya diukur dalam kegiatan Kombel ini. Jadi keberhasilan sekolah di perkecamatan itu bisa berhasil kalau kita sering mengikuti kegiatan seperti ini. Kalau menurut Bapak, saya. Pak Itu Taufik, saja tambahan dari saya. masalahnya itu bisa nggak kalau kita jangan bisa kayak gini, jangan zoom gini Pak, langsung aja bertemu, diterangkan di satu ruangan. Kalau gini tidak efektif. Ini kan usulan dari Ya, itu harus kegiatan kita malam ini. zoom. Usulan, kalau Ibu nanti misalnya mau menyampaikan usulan lagi, nanti habis saya ini. Ini Oh iya, kesepakatan bersama loh, Bu. orang mudeng akunya Pak, piye ki orang nanya-nanya orang mudeng. Ya jangan mudah aja. Puting. Ya udah ya, sekian dari saya. Siap-siap. Itu aja masukan dari saya, Pak. Terima Kembali ke kasih Pak moderator. Taufik, Ibu Ya. Zaitun. Ya, Untuk orang yang mudeng. lain, Ya, Bu, gimana? aku mau tanya, Bu, masukkan nih. Ya, Kalau silakan mau Bu diterapkan, Zaitun. Ya, kalau memang diterapkan, kalau memang ini mau dimengerti semua guru, ya, kalau seperti ini nggak ada yang mudeng. Saya yakin nggak ada yang ngerti nggak. Saya yakin. Tapi ada solusinya mungkin. Kita tuh hari apa bertemunya seperti seperti KKG gitu loh. Jadi satu bulan itu berapa kali bertemu dari kelas berapa dulu kan. Jadi kita bisa paham. Kalau seperti ini orang mudeng. ya silakan. Silakan. Ya, saya juga nggak ngerti, Pak. Jadi gimana? Suruh bertanya juga apa yang saya tanyakan. Yang saya dengerin juga, ya kenanya kebanyakan yang didengerin. Jadi nggak ada yang ikut gitu. Nah, dibacakan. Oh, jadi maaf. Nggak berjalan dong.
Nah, memang harus begitu. Benar. Benar, benar. Benar tuh, Pak. Ya, baru itu nggak mudah. Ya udah bagi-bagi aja lah. Ya, mungkin kita cukupkan ya untuk malam hari ini. Nanti bisa dilanjutkan untuk pengisian RPL-nya dan kita selesaikan karena limitnya hari ini untuk pengisian RTL-nya. Jadi ya kita harus tetap untuk bersemangat dan juga meningkatkan literasi, numerasi dan juga penguatan komunitas belajar yang ada di sekolah kita khususnya dan di Kecamatan Waihilau gitu ya. Mungkin untuk acara ini marilah kita sama-sama mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara ini. Keluar. Sama-sama. Ya. Absennya udah dikirim belum yang absen? Nanti belum. Belum. Sudah absen sudah. Silakan untuk mengisi absen. Oh, nggak ada, Pak. Nggak muncul nih. Mana, Pak? Setting yang mana, Pak? Oh, iya, iya. Ada, Pak. Mana itu? Waduh, saya nggak tahu lagi itu, Pak. Oke lo. Oh, siap. Ya, Ya, masing-masing ini aja. aja kirim ke itu HP Pak Sari itu. Masing-masing aja. Jadi nanti link yang apa YouTube yang dari Pak Sadam itu dibagiin juga ya, Pak ya? Ya, ya. Terima kasih. Ya. Oh iya, untuk sinopsisnya itu tinggal kalau mau disamain nggak apa-apa. Kalau ada yang Ini buat berbeda, peserta apakah ada tugas atau gimana? Iya. Oh, astagfirullah. Oh. Oh, enggak, ini maksudnya buat peserta yang mendengarkan seperti saya nih, yang cuman apa, voice doang. Artinya ada tugas atau enggak? Oh. Oh, oke. Oh, ya, literasi dan numerasinya. Oke. Oh. Oh, ini udah stop ya? Bu Sitinya terpental. Udah bisa ini keluar. Iya, tadi sudah hamdalah tadi. Oke.
Ini buat tahap selanjutnya ada apa lagi nanti, Pak? Iya, Pak. Ini udah bisa keluar. Ye. Wah, nggak masuk. Lagi main bola, Pak.